Harus dilepas. Coba bisa langsung lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah transmigrasi. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Nah, di video ini teman-teman, Pak Joko mau nanam jambu mente sama mau nanam cabai rawit teman-teman. Pastinya teman-teman penasaran kan gimana cara Pak Joko menanam cabai rawit ala-ala Pak Joko. Dan kemarin juga sempat dikasih banyak masukan dari teman-teman semuanya, dan kali ini sama Pak Joko mau diterapin. Karena nanam jambu mentenya ini di belakang teman-teman ya, belakang lahan pekarangan itu di atas teman-teman. Dan ini saya mau bantu bawa satu aja karena kan naik ya. Dan yang ditanam pun nggak banyak, hanya di bagian pagar teman-teman, untuk paku bumi ya, paku bumi. Iya teman-teman, biar tanahnya tetap kokoh ya. Dan ayo kita teman-teman, sekarang kita berangkat ke belakang. Ini tuh tepatnya habis asar teman-teman. Ini jam 4 tapi terik banget, panas banget teman-teman. Karena hari ini tuh cuacanya cerah, panas banget. Ini udah jam 4 sore aja masih menyengat ya mataharinya. Biasanya kalau udah 4:30 itu tahu-tahu udah gelap ya teman-teman. Ayo teman-teman, kita berangkat ke bukit ya. Karena lahan pekarangan belakang itu naik ke bukit tuh teman-teman kan. Penasaran kan? Ayo langsung aja ke bukit ya. Tapi sebelum ke bukit ini Pak Joko mau cabutin bibit cabai yang udah di semai berapa ya, udah hampir sebulan kayaknya teman-teman kalau nggak salah ya. Dan ini mau Pak Joko tanam di bagian belakang sambil menunggu tanaman tahunannya tua sama Pak Joko teman-teman. Ini di seling-seling cabai rawit teman-teman ya, karena kalau nggak gitu ya lama banget ya teman-teman. Nah teman-teman, ini siangnya habis asar, siang seperti ini teman-teman. Di sini panas banget ya, kayak jam 12 siang, padahal ini udah jam 4 sore ya teman-teman, bahkan ini udah lebih. Oh ya teman-teman, aku mau kasih tahu ke teman-teman semuanya, kemarin teman-teman yang sempat ngasih saran ke kita disuruh potong atasnya dan nanti bakalan mekar. Nah ini dia teman-teman, udah mekar ya. Mungkin yang teman-teman maksud seperti ini atau gimana sih, saya juga kurang paham. Dan ini yang udah agak besar, tadi kan yang kecil ya teman-teman, dan ini yang udah mulai agak besar. Umurnya saya nggak tahu teman-teman ya. Dan ini dia teman-teman yang tahapan 3 yang sudah mulai berbuah ya, sudah mulai berbunga tuh teman-teman ya. Ini bercabang 2 seperti ini. Karena kemarin itu kan ada teman-teman kita yang ngasih saran suruh potong gitu ya atasnya, nanti biar merekah gitu. Dan akhirnya sama Pak Joko diterapin. Makasih banyak teman-teman atas saran-sarannya ya. Kemarin saya lupa juga sih namanya siapa, dan makasih banyak saran-sarannya. Dan ini dia teman-teman, ada cabai merah. Aku seneng banget nengok cabai ini, cabai bara ya teman-teman, merahnya membara. Aku lebih suka tuh cabai-cabai di antara cabai kita kan ada 3 macam teman-teman, tapi aku lebih suka yang ini. Sekalipun ini tuh harganya nggak ada ya, maksudnya lebih murah, tapi aku lebih suka warnanya membara. Memang benar ini tuh bijinya tebel banget ya, kayak biji jambu. Dan ya mungkin dimasak sendiri ya teman-teman, yang harganya itu mungkin lebih kecil. Oke teman-teman, ini Pak Joko dan Faris sudah
naik ke bukit teman-teman ya. Penuh perjuangan teman-teman. Panas banget ngos-ngosan. Kayak Mas Andrew. Kalau kita nunggu mataharinya ini turun itu udah gelap Ini teman-teman. Andrew. Jadi ya Faris. memang sengaja panas-panas kayak gini. Nanti Karena kemarin sampai Pak Joko itu pas waktu apa ya, redup-redup teman-teman, ini rumput-rumputnya udah mulai bersih teman-teman di bagian bukit ya, dan alhamdulillah tanaman tahunannya sudah tertanam semua teman-teman. Jadi pekarangan kita itu sudah penuh tanaman teman-teman. Yang tahunannya di sini ada jeruk ya teman-teman, itu sudah terisi penuh. Untuk jumlahnya berapa ya? Saya nggak tahu teman-teman, saya lupa nanya sama Pak Joko. Dan ini Pak Joko nanam cabai di bawah pohon jeruk seperti ini teman-teman. Kenapa nanamnya di sini Pak Joko? Karena kata Pak Joko biar sekalian ngeramutnya gitu ya teman-teman, biar nggak lupa, katanya sih kayak gitu ya teman-teman. Jadi sekalian ngasih nutrisi ke jeruk, cabenya juga kena nutrisinya gitu teman-teman. Pokoknya kayak gitulah, aku juga nggak tahu teman-teman ngapa nanamnya terlalu mepet-mepet banget gitu ya. Dan di atas ini teman-teman, bangkai kayunya tuh masih utuh, banyak banget ya, besar-besar. Tapi teman-teman, di atas sini pemandangannya sangat indah sekali ya teman-teman. Karena kan punya kita itu tinggi banget ya teman-teman, bukit gitu. Nah ini cabenya sama Pak Joko itu nanamnya langsung dipotelin daun-daunnya gitu ya teman-teman. Jadi dia kan saya belum begitu paham sih ya teman-teman. Pokoknya intinya kata Pak Joko daun-daunnya dipotelin biar nanti tuh cepet untuk tunas barunya keluar gitu ya teman-teman. Katanya sih seperti itu, karena saya juga belum begitu paham ya teman-teman. Biar nggak lupa gitu maksudnya. Dan seperti inilah keadaan di lahan pekarangan ya teman-teman, bukit dan sangat nebing banget, pemandangannya sangat indah. Jadi kalau mau ngambil apa-apa, maksudnya kita bawa bibit atau apa, itu benar-benar luar biasa banget ya. Kalau kita bikin gazebo di sini teman-teman, gimana ya? Kayaknya indah banget ya di sini. Pemandangannya itu loh teman-teman, bagus banget. Itu sekolah teman-teman ya, tuh yang panjang itu sekolah SD, di sana ada pustu. Itu terlihat jelas dari lokasi pekarangan kita ya teman-teman, karena kan kita di atas bukit dan untuk sekolahnya itu di lembah gitu ya teman-teman, jadi terlihat jelas sekali. Nah ini Pak Joko masih menanam cabai rawit teman-teman ya. Ini nanamnya sengaja sore, ini tuh udah sore banget teman-teman, udah menjelang 4:30 ya, karena kan kita di atas jadi mataharinya masih terang gitu ya teman-teman. Dan Pak Joko ini mau ngambil bibit mente lagi teman-teman, karena kan tadi cuma bawa dua gitu ya, kalau langsung sekaligus berat juga. Dan nantinya akan ditanam di bagian belakang, insya Allah 5 baris. Dan ini ada bangkai kayu teman-teman ya, ini akarnya tunggaknya gitu ya teman-teman, besar banget, tingginya itu setinggi Faris sama ayahnya ya. Tinggi setinggi ayahnya Faris teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat itu yang di atas sana itu markasnya si monyet ya, suka bergelantungan di situ teman-teman. Dan ini dia Pak Joko udah ngambil bibitnya ya teman-teman, dan Pak Joko ngos-ngosan lagi beristirahat di situ teman-teman. Pokoknya ngos-ngosan banget ya teman-teman. Kayaknya enak banget di sini dibikin lift gitu ya teman-teman, atau dibikin flying fox. Bagus banget ya untuk wisata-wisata kayak gitu. Tapi sih hanya ngayal ya teman-teman, menghayal. Dan di sini kita dikejutkan dengan elang teman-teman. Di sana tuh banyak elang ya. Di atas bukit elangnya besar-besar banget. Dia lagi mengintai ayam-ayam teman-teman ya. Jadi kalau di sini tuh hama dari ayam ya teman-teman, itu ada elang, terus ada biawak gitu ya teman-teman. Jadi ya harus berhati-hati ya. Kalau nggak diamati, nggak diteliti, nggak diawasi, biasanya ayam-ayam itu dibawa elang. Karena ayam kita kemarin satu sempat dibawa elang, padahal ayamnya udah besar teman-teman, dan akhirnya ya sudah, wallahu alam teman-teman ya. Nah ini Pak Joko sedikit lagi teman-teman udah mau selesai ya nanam cabenya. Ini cabenya tuh sengaja ditaruh di di jeruk-jeruk kayak gitu teman-teman, dan ini sudah
naik ke bukit, naik ke atas gunung seperti ini ya teman-teman. Itu gunung di sana teman-teman paling tinggi di antara beberapa gunung yang lainnya. Dan katanya nanti bakal mau dibikin bendungan teman-teman di situ. Mudah-mudahan dari akhir tahun ini katanya teman-teman lagi ramai mau dibikin bendungan Velosika ya teman-teman. Dan katanya di sini lagi ramai-ramai banyak yang nanam-nanam, jadi semua lahannya itu ditanami apa saja ya teman-teman, karena nanti kan kena dampaknya atau gimana gitu katanya sih gitu ya teman-teman. Oke, setelah menanam cabai rawit ini Pak Joko menanam jambu mente ya teman-teman di atas. Nah ini loh teman-teman, di bagian pagar, jadi sekalian dijadikan pagar terus juga dijadikan paku bumi, karena di bagian atas ini teman-teman itu tanahnya keras banget teman-teman, batu ya, jadi di sini tanah campur batu, tapi lebih banyak batu, dan batunya tuh kayak batu katanya nikel gitu, kayak Pak Joko tuh kayak sejenis nikel gitu loh teman-teman, dan ini tuh dicangkul keras banget ya. Oh ya teman-teman, kalau untuk masalah apa tadi ya, Mana ritnya? bendungan itu teman-teman ya, bendungan Velosika itu sebenarnya belum jelas banget ya, saya belum tahu, hanya kabar-kabarnya, info-infonya gitu ya teman-teman, isu-isunya gitu. Itu harus dilepas. Ya, kalau nggak dilepas dia bisa tumbuh kata orang sini. Jadi di sini teman-teman kita itu nanam berkebun sambil wisata gitu ya teman-teman. Kenapa wisata? Karena ada pegunungan di belakang sana ya teman-teman. Ini tuh indah banget. Jadi di sana ada gunung. Setelah gunung teman-teman di situ nanti ada sungai besar. Sungai Kunawihasi katanya gitu ya. Sungainya besar banget dan kalau pas hujan itu bisa meluap. Dan maka dari itu teman-teman di sini nanti katanya bakal akan ada bendungan Velosika, karena di sini banyak bukit-bukit, terus banyak sungai. Sungainya tuh kalau pas hujannya besar itu bisa kayak banjir gitu teman-teman ya. Dan ya seperti itu ya singkat ceritanya dari kita. Nah ini lanjut nanam apa, jambu monyet yang kedua teman-teman, jambu monyet iya, karena monyet juga suka ya teman-teman, hanya bijinya saja yang tidak dimakan. Karena memang kalau jambu monyet itu kan yang diambil bijinya ya teman-teman, mentenya itu yang yang dipanen. Dan mentenya itu teman-teman sebenarnya harga mente itu mahal banget kalau udah diolah gitu ya teman-teman. Jadi kepikiran banget sih kalau mente itu enaknya jualnya sudah dibikin olahan gitu teman-teman. Kalau udah dijadikan olahan harganya melejit tinggi banget ya. Dan banyak sih teman-teman kita nanam kok mente. Ya gimana lagi, orang bantuannya aja dapatnya mente, terus kok mau nanam mau nanam ini nilam. Kalau seandainya bantuannya nilam, otomatis kita juga nanam nilam gitu kan teman-teman. Orang bantuannya aja mente, ya udah yang ditanam mente. Dan kebetulan juga ditanamnya hanya di bagian belakang ini ya teman-teman, untuk paku buminya gitu ya. Jadi biar nggak runtuh. Karena kemarin sempat banyak teman-teman kita, apa nggak runtuh, apa nggak longsor, ngeri banget ya. Untuk saat ini teman-teman masih banyak tunggak-tunggak kayu yang besar-besar gitu ya. Insya Allah masih aman, dan mudah-mudahan kedepannya juga tetap aman ya teman-teman. Jangan nakut-nakutin kita ya. Kalau nakut-nakutin nanti jadi takut loh teman-teman ya. Namanya kita di sini berjuang, jadi tolong jangan ditakut-takutin ya teman-teman. Ya benar sih bikin waspada gitu ya, tapi ya jangan terlalu yang berlebihan juga ya teman-teman. Karena kan di sini juga kan masih banyak kayu-kayu gitu ya teman-teman, dan ini memang sengaja dikasih tanaman tahunan ini ya, biar nanti nggak longsor teman-teman, biar aman gitu ya teman-teman. Nah ini mente yang ketiga insya Allah. Jadi kita nanam mentenya itu hanya di bagian pagar sini aja teman-teman ya, dan yang di bawahnya itu utuh jeruk sama durian ya teman-teman, durian nangka. Jadi untuk mentenya sebagian besar ditanam di lahan satu teman-teman ya. Mana? Itu pohon putih tuh. Pohon apa itu? Nggak tahu katanya ya batu sana kok. Batu satu. Heeh.
Yang mana? Yang tengah apa yang atas? Yang batangnya besar terus warnanya putih sampai sini. Ini teman-teman, bekas kulit jagung aja nyampe atas di sini ya. Padahal kita nanam jagungnya kan di bawah ya. Berarti si monyetnya gondolin sampai di atas sini karena kan di sini juga deket markasnya si monyet-monyet teman-teman ya. Ini semut cetat apa semut biasa? Biasa. Semut geramang. Kan biasanya di bawah juga ada semut geramang. Ya di bawah ada, di atas ada. Kan mereka banyak. Masuk ya. Nah, ini teman-teman Pak Joko nanam yang terakhir ya. Dan ini dia pagarnya sudah full ditanami inte ya untuk pagarnya. Teman-teman ya. Dan untuk tanah di sini yang bagian atas memang keras banget teman-teman ya. Dan untuk tanah-tanah yang subur itu yang tanah-tanah tertentu ya teman-teman. Memang di sini tanahnya tuh tidak semuanya subur, dan kalau di bagian nebing atau bukit itu memang identik banyak bebatuan atau kayak nikel gitu ya teman-teman. Ini kok di lahan satu tak pakai itunya. Kayu telu, angka. Ini soalnya. Oke teman-teman, aktivitas sore hari kita nanam cabai, nanam jambu monyetnya udah selesai. Ini udah sore, langsung aja kita balik ke rumah teman-teman ya. Ayo teman-teman, kita pulang dulu ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kita hari ini. Nanam-nanam kita udah selesai, kita mau balik ya karena ini sudah sore. Ini udah jam 5 lebih teman-teman ya. Dan masih terang karena di sini di bagian bukit. Tapi lama kelamaan mataharinya cepet banget turunnya teman-teman, turun dan gelap. Matahari udah mau terbenam. Dan ini dia teman-teman, mataharinya sudah mulai terbenam. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya, dan makasih banyak atas support dan dukungan teman-teman semuanya buat kita di Rumah Transmigrasi. Dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.